Novel 12 Tangkai karya Cawica, episode 125. Rujuk. Semenjak Insa membaca diary Salma, dia lebih memantapkan hatinya lagi untuk kembali berumah tangga dengan Hanafi, memberikan kesempatan kedua untuknya. Seiring berjalannya waktu, Hanafi juga semakin menunjukkan kasih sayang dan cintanya pada Insa. Hanafi sering datang ke rumah Insa, membantunya bekerja di sela-sela ia mengurus perusahaannya. Tak segan-segan, ia juga membantu para pengawal dan bekerja. Insa mengirim pakaian-pakaian yang dipesan para pelanggannya. Hanafi juga berperan dalam membantu pembangunan pabrik pakaian milik Insa dan membantunya dalam mencari berbagai keperluan pabrik yang dibutuhkan Insa. Selang 1 bulan setelahnya, Insa dan Hanafi melaksanakan pernikahan keduanya yang digelar sederhana dengan mengundang orang-orang terdekatnya saja. Tak lupa, Insa juga mengundang Pras dan juga orang tuanya yang sudah banyak membantu di kehidupannya. Mereka datang dengan sukacita bersama Aisyah yang sudah mengandung 7 bulan. Selamat atas pernikahannya sayang, semoga hidupmu dipenuhi dengan kebahagiaan, ucap Ibu Pras sambil memeluk Insa hangat. Selamat Insa, semoga kalian selalu bahagia dan semoga dengan izin Tuhan kau dikaruniai seorang anak, sambung Ayah Pras yang berada di sampingnya. Ya, semoga saja. Han, jangan lagi kau sakiti Insa, atau Insa akan pergi lagi dari sisimu, tugas Pras sambil mengelus-ngelus pundak Hanafi. Selamat Insa, semoga hidupmu bahagia, sambung Aisyah yang memeluk Insa setelah ibu mertuanya. Terima kasih Aisyah. Wah, berapa usia kandunganmu sekarang? Kita jarang bertemu, jawab Insa dengan senyuman manisnya sambil mengusap-ngusap perut Aisyah lembut. Hehe, sudah 7 bulan Insa? Oh iya, minggu depan datanglah di acara 7 bulanan di pondok pesantren ya. Kami mengadakan acara syukuran kecil-kecilan di sana. Semoga kalian bisa hadir di sana. Tentu saja Aisyah, aku akan menyempatkan untuk datang ke sana. Mereka pun masih banyak berbincang-bincang hangat sebelum mengakhirinya dengan acara makan-makan bersama yang sudah disediakan di rumah mewah Insa. Malam itu Hanafi bermalam di rumah Insa. Hanafi sudah berjanji, dia tak menuntut apapun dari Insa. Ia memilih untuk menuruti semua keinginannya. Hanafi tak akan memaksakan apapun padanya. Ia memilih untuk membuat Insa nyaman dengan hubungannya yang sekarang, tanpa membuat Insa terkekang dengan semua aturannya. Hanafi ingin membuat Insa bahagia dengan caranya. Dalam kurun waktu 1 bulan, Insa hanya menginap beberapa kali di rumah utama. Dia tak mau sering-sering ke sana karena itu akan lebih mengingatkannya pada luka lama. Insa lebih memilih menetap di rumahnya sendiri, dan Hanafi mengalah untuk itu. Ia juga tidur di rumah Insa, menemaninya setiap malam di sana. Setelah pulang kerja, ia akan menyempatkan pulang ke rumah utama untuk menemui Kansa, mengajaknya bermain, kadang sampai malam hari menunggu Kansa tertidur. Baru setelahnya Hanafi pergi ke rumah Insa dan tidur di sana. Meski sedikit sulit untuk Hanafi, tapi ia selalu menjalaninya dengan bahagia. Ia sama sekali tak merasa keberatan dengan kehidupannya sekarang. Ia malah terlihat lebih cerah sekarang karena ada Insa lagi di hidupnya yang selalu menaruh perhatian untuknya. Pagi itu Insa terbangun di waktu subuh. Insa melihat di sampingnya, ternyata Hanafi sudah menghilang. Dia terbangun lebih dulu. Kemana dia sepagi ini? Tak berselang lama, belum saja Insa bangun dari tempat tidurnya, tapi pintu kamar sudah terbuka dan terlihat Hanafi masuk kamar dengan membawa nampan berisi sarapan untuk mereka berdua. Kau sudah bangun sayang, sapa Hanafi lembut. Ia menaruh nampan itu di meja, lalu menghampiri Insa dan mencium keningnya lembut. Kau sepagi ini sudah memasak? Ah, bukannya sudah banyak koki yang akan memasakkan kita nanti, jawab Insa merasa heran dengan sikap Hanafi. Tak bolehkah aku memasak untuk istriku tersayang ini? Hehe, tentu saja boleh sayang. Insa malah menarik Hanafi untuk ikut tertidur lagi di sebelahnya. Aku telah banyak belajar memasak untukmu. Tentu, aku akan memasak makanan untukmu, hanya untukmu. Benarkah? Insa malah memandang wajah Hanafi yang ada di sampingnya dengan posisi miring. Ah, jangan menatapku seperti itu sayang, atau kau akan membangunkan yang lainnya nanti. Membangunkan siapa? Hanya ada kita di kamar ini.
Insa terlihat menatap bingung pada Hanafi, lalu sedetik kemudian berkata sambil tertawa ringan, "Hahaha, kau ini mesum sekali." "Apa? Mesum kau bilang?" Hanafi menatap Insa dengan tatapan yang gemas. "Kau mulai pintar berkata-kata ya?" "Haha, tidak sayang." Insa pun segera beranjak dari tempat tidurnya, berlari ke arah kamar mandi dan menutupnya dengan keras, takut-takut kalau Hanafi mengejarnya. Hanafi hanya menatap Insa yang berlari ke kamar mandi, sambil tertawa dan menggelengkan kepalanya. Lalu ia berbaring di tempat tidurnya, tersenyum cerah. Ia bahagia dengan kehidupannya sekarang, karena sudah ada Insa lagi di sampingnya. Itu semua mengalahkan kebahagiaannya terhadap apapun. Tak lupa juga, ada Kansa kecil yang selalu menghiburnya dalam hari-harinya. Insa telah selesai dengan ritual mandinya. Lalu segera mereka berdua melaksanakan sholat subuh bersama. Dengan khusyuk, keduanya bersujud memohon ampun pada Sang Pencipta, berdoa untuk kelangsungan kehidupan keduanya, menjadi kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tak lupa, Hanafi sematkan sebuah doa, mengharap sebuah keajaiban atau mungkin kekuasaan Tuhan untuk memberinya keturunan lewat rahim Insa. Karena Hanafi sadar, hanya Tuhan yang bisa membuat segala yang tak mungkin menjadi mungkin. Insa pun dengan yakin selalu mengatakan amin atas doa-doa yang dipanjatkan Hanafi. Selesai dengan semua doanya, Hanafi mengulurkan tangan pada Insa, yang langsung disambut oleh tangan lembut Insa yang menjabat dan mencium lembut punggung tangan Hanafi. Keduanya lalu saling menatap dan tersenyum hangat. Hanafi meraih kepala Insa dan mencium kening Insa dengan lembut. "Ayo, coba sarapan buatanku," Hanafi berkata sambil membantu Insa berdiri. Kau masak apa tadi sayang?" Insa bertanya sambil melipat mukena yang baru saja dikenakannya. "Hehe, bukan apa-apa. Aku hanya memasak sandwich dengan daging panggang kesukaanmu." Hanafi meraih tubuh Insa dan memeluknya, menggiringnya ke meja tempat nampan sarapan yang tadi dibawanya. Sepertinya enak." Hanafi pun menyuapi Insa sandwich yang telah dibuatnya tadi. Sesekali, dia juga menggigit sandwich bekas gigitan Insa. Mereka saling menyuapi dan bercanda sampai mentari muncul dan terlihat terang. "Sayang, hari ini kita jadi ke Kak Pras dan Aisyah." "Ya, kita ke sana pagi ini." "Anaknya laki-laki atau perempuan sayang?" "Perempuan sayang. Nanti kita ajak Kansa ke sana ya." "Ya, terserah kau saja sayang. Kalau begitu, nanti kita ke rumah utama dulu." Kita ajak jalan-jalan sekalian Kansa. Nanti setelah pulang dari rumah Kak Pras." "Apapun yang kau mau sayang." Hanafi tersenyum. Ia sangat bahagia karena Insa sangat menyayangi Kansa. Meski mereka tidak tinggal satu rumah dan jarang bertemu, tapi Insa selalu menanyakan keadaan Kansa setiap Hanafi pulang dari rumah utama. Hari itu mereka pun menyebut Kansa dan membawanya ke rumah Pras untuk menjenguk bayi Pras yang baru saja terlahir. Selesai dari sana, mereka lanjutkan untuk membawa Kansa pergi ke tempat pusat kota. Kansa sangat senang. Ia berlarian ke sana kemari, berlari di antara bunga-bunga yang bermekaran, juga saling kejar-kejaran antara Kansa dan Hanafi. Insa hanya melihat tingkah jahil Hanafi pada Kansa dari kejauhan sambil memakan camilan yang dibelinya. Hari ini mereka khusus tidak membawa Mirna untuk menjaga Kansa. Mereka berniat untuk menjaga Kansa sendiri, berjalan-jalan dan bercengkrama menikmati kebersamaan mereka. Jalan-jalan dilanjutkan dengan makan bersama di sebuah resto di sebelah taman. Mereka benar-benar menikmati hari itu sebagai keluarga kecil yang damai dan bahagia. Bahkan, waktu pulang pun Kansa tertidur di pangkuan Insa dengan lelapnya. Malam itu Insa dan Hanafi bermalam di rumah utama. Mereka pun tertidur lelap dengan perasaan bahagia setelah melewati hari yang melelahkan bersama. Bersambung.